Bab 456. Tak seorang pun berkata sepatah kata pun lagi, yang juga menunjukkan sikap mereka, karena mereka tak ingin terjun ke air berlumpur. Siapa tahu apa yang akan terjadi nanti. Terus terang saja, itu semua demi keuntungan, dan mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan mereka. Namun mereka tampaknya telah melupakan masalah tersebut. Pada saat ini, Ziche Qingyi berkata dengan suara berat, "Zhou Ziye, apa kau gila? Apa otakmu sudah rusak? Apa kau lupa siapa yang membuatmu lumpuh?" Ya, Zhou Ziye memiliki kekuatan samurai kelas 1, tetapi Dong Huangli mampu melumpuhkannya tanpa sepengetahuan siapapun. Ini menunjukkan betapa mengerikan kekuatannya. Zhou Ziye tidak dapat menekannya dengan kekuatan seorang samurai, apalagi dengan kondisinya saat ini. Terdengar ledakan suara dari kerumunan, dan mereka semua menyadari bahwa mereka perlu menjilat gadis kecil ini. Dialah calon bintang masa depan yang sesungguhnya. Zhou Yutang, kamu mencoba menindas seorang anak hari ini. Jika kau berani menggertaknya, kami pasti akan mengepung dan menekanmu. Benar sekali, sungguh tidak tahu malu orang sebesar itu menindas anak kecil. Siapa yang menindas siapa sekarang? Tak apa kalau kau tak membantu yang lemah, tapi kau bahkan membela si pembunuh. Zhou Yutang berkata dengan suara berat, jangan lupa, dialah yang membuat anakku lumpuh. Fei Bai berkata dengan suara berat, itu salah anakmu sendiri. Siapa yang menyuruhnya memprovokasi ahli? Apa ahli bisa diganggu olehmu? Gao Ken di antara kerumunan berteriak, apakah putramu satu-satunya yang diizinkan menindas orang lain? Kau pikir kau siapa? Ini dunia di mana yang kuat dihormati. Kau mempermalukan dirimu sendiri karena putramu hanya dilumpuhkan dan tidak dibunuh. Kerumunan orang segera mengikutinya. Dong Huangli menghela napas lega. Orang-orang ini benar-benar akan puas dengan angin. Kalau ahli cuma anak biasa, ahli pasti akan diganggu sampai mati. Cukup, teriak Zhou Ziye dengan marah, dan perlahan berdiri. Dengan raungan Zhou Ziye, semua orang terdiam, tidak tahu apa yang akan dilakukan orang ini. Zhou Ziye tiba-tiba mengambil pisau kecil dan mengatupkannya di lehernya, kau tidak ingin aku mati. Kalau begitu aku akan mati agar kau bisa melihatnya. Tak seorang pun menyangka Zhou Ziye akan melakukan hal seperti itu. Tapi siapa yang memaksamu mati? Bercanda, kan? Apa kau masih ingin menarik simpati semua orang? Zhou Ziye, jika kau berani bunuh diri hari ini, aku akan memberikan penghormatan terakhirku saat bertemu denganmu nanti, ujar Gao Ken lantang, yang kemudian mendapat dukungan dari generasi muda. Tapi masalahnya muncul di sini. Kalau dia meninggal, bagaimana mereka bisa bertemu? Anggapan ini tampaknya tidak benar. Namun, tak satu pun dari mereka yang tampak berusaha membujuk Zhou Ziye. Sungguh memalukan. Ia benar-benar manusia yang gagal. Bagus. Kau benar. Aku akan menyelamatkan hidupku untuk pertemuan kita nanti, dan akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Setelah berbicara, Zhou Ziye menjatuhkan pisau di tangannya. Tindakan ini benar-benar membuat orang terdiam. Janji bunuh diri telah diingkari. Fei Bai tertawa pelan, masih tak tahu malu seperti biasanya. Ziche Qingyi mengangguk. Jika dia bunuh diri tadi, dia pasti akan menghormatinya. Siapa sangka itu hanya sandiwara. Zhou Ziye menangkupkan tangannya ke arah ayahnya dan berkata, ayah, jangan khawatir, putramu tidak akan mempermalukanmu. Sekalipun aku kehilangan akar spiritualku, aku masih punya cara. Sekarang aku akan berlatih dalam pengasingan. Zhou Yutang menghela napas dalam-dalam. Terlalu banyak perubahan, dan hatinya yang tua tak sanggup menanggung goncangan seperti itu. Setelah kepergian Zhou Ziye, Dong Huangli tidak berkata apa-apa. Lagi pula, ia harus memberi harapan kepada orang lain. Karena itu, keputusasaan akan semakin menjadi-jadi. Ketika ia datang menemuinya setelah selesai berlatih, ia akan menyadari bahwa ia masih ikan asin, sayang sekali. Aku kangen papa dan mama. Dunia luar memang rumit. Ahli masih anak-anak. Cari papa yang bisa bertingkah seperti bayi, dan cari mama yang bisa dicium. Jadi, aku nggak mau hidup kayak gini. Kakak Fei, kakak Qingyi, ahli ingin pulang, gumam Dong Huangli, sangat ingin tertidur di pelukan ayahnya. Ziche Qingyi memeluk Dong Huangli, dan berkata sambil tersenyum tipis, baiklah, kakak akan mengantarmu pulang. Ayah Ziche Qingyi menatapnya seolah-olah dia ingin putrinya menemani anaknya dan membangun hubungan yang baik. Tentu saja, Ziche Qingyi tahu tentang penampilan ayahnya, tetapi dia tidak mau, jadi dia dan Fei Bai meninggalkan rumah Zhou. Ini adalah akhir dari episode pendek. Namun,
jika Dong Huangli ingin mencapai level ayahnya, ia perlu banyak berlatih. Lagi pula, hal itu tidak bisa dicapai dalam semalam. Di sisi lain, Ye Hua membawa kedua istrinya ke bar. Tentu saja, ini terjadi 1 jam yang lalu. Si Tingting dengan hormat memimpin jalan, dan Ye Hua berjalan di belakang sambil menggendong istri-istrinya. Saat ini, ia sudah sampai di lorong bar. Acara semalam suntuk ini sangat canggih, berganti pemandangan dari waktu ke waktu, salju, lautan, dan angkasa, sehingga membuat orang-orang tercengang. Namun bagi penduduk setempat, ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Melihat Baizi sedikit khawatir, Ye Hua bertanya dengan ringan, "Ada apa? Apa kamu masih mengkhawatirkan ahli?" "Baiklah, aku tidak khawatir," gumam Dong Huang Baizi. Ye Hua juga bisa memahami suasana hati Dong Huang Baizi. Tentu saja, seorang ibu akan berkata seperti ini, "Jangan khawatir, bukankah ahli sangat kuat sekarang?" Terakhir kali dia melempar raksasa merah itu. Dong Huang Baizi tiba-tiba linglung sejenak, dan bertanya pada Ye Hua, "Bagaimana kamu tahu tentang kejadian itu?" "Ye Hua, pangeran itu datang hari itu, jadi kamu juga ada di sana?" tanya King Ya. Sepertinya begitu." Ye Hua tergagap, punya istri yang pintar juga cukup merepotkan. Kalau dia tidak memperhatikannya, dia pasti sudah melewatinya. King Ya dan Dong Huang Baizi mulai mencubit wajah Ye Hua, terlihat galak. "Yah, cuma kamu yang berani mencubit muka dewa ini. Bukankah kamu sangat senang hari itu? Melihat kita diganggu." King Ya menahan mulutnya, tampak sangat sedih. Ye Hua terkekeh pelan, "King Ya, aku hanya menemukan bayanganku di hatimu hari itu." "Serius?" Aku merinding. Mereka berdua memutar bola mata, menahan diri untuk tidak mencubit Ye Hua. Dia benar-benar brengsek, dan ketika melihat istri-istrinya diganggu, dia masih tertawa. "Sebenarnya, ahli diam-diam memberitahuku hari itu. Kami sedang bertengkar, jadi aku tidak muncul. Tapi aku percaya pada kekuatanmu, jadi aku tidak muncul." Dong Huang Baizi Jiao mendengus, "Kau tidak mencintai kami." Ye Hua melihat Baizi bertingkah seperti bayi. Dia menundukkan kepala dan menciumnya, "Keren sekali." Si Tingting berjalan dengan kepala tertunduk. Hubungan tuan dan nyonya sangat baik, dan mereka saling berciuman sambil berjalan. "Ye Hua," King Ya berseru. "King Ya ku cemburu." Ye Hua memainkan kedua sisi untuk membujuk istrinya. Bab 457. Meskipun aku tidak muncul hari itu, pangeran itu berani bersikap tidak hormat kepadamu. Aku sudah membalaskan dendam kalian berdua, jadi kau tidak perlu khawatir. Ye Hua menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan suara dingin. Siapapun yang menindas wanitanya hanya bisa menebusnya dengan kematian. Jiwa mereka akan disiksa di neraka. King Ya mendekat ke Ye Hua dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu membantu membalaskan dendam kami? Bunuh mereka semua, kata Ye Hua dingin, lalu menatap istri-istrinya. Apakah mereka tersentuh? King Ya dan Dong Huang Baizi tercengang saat mendengar ini, lalu mereka tertawa genit. Ye Hua, meskipun kamu tidak merokok, kamu masih berpura-pura keren. King Ya menatap Ye Hua dengan tatapan menawan. Dong Huang Baizi juga tersenyum dan berkata, "Iya, Ye Hua kita semakin pandai menyombongkan diri." Sungguh, aku tidak pernah berbohong. Ye Hua tampak sangat serius. Mereka tidak percaya padaku dan mempertanyakan dewa ini. Sepertinya saat aku kembali malam ini, aku harus memberitahu mereka betapa kuatnya dewa ini. Mendengar Ye Hua mengatakan ini, tawa genit King Ya dan Dong Huang Baizi menjadi lebih keras. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak berbohong, tetapi dia pernah berkata sebelumnya bahwa dia hanya menyentuh wanita satu kali, tetapi lihat sekarang. King Ya dan Dong Huang Baizi akan membicarakannya selama sisa hidup mereka. King Ya berkata, "Kamu masih bilang kamu tidak berbohong, bukankah kita telah ditipu olehmu? Aku memberimu seorang bayi. Itu karena aku mencintaimu." Menghadapi kata-kata manis Ye Hua yang menyinggung, King Ya dan Dong Huang Baizi seperti terjebak dalam ikatan cinta, meringkuk di dekat Ye Hua, dan mengungkapkan cinta mereka. Ye Hua juga sangat menikmati momen ini, memeluk mereka dengan lembut, dan mencium kening mereka. "Hei, bukankah ini Tingting? Tuan, Nyonya, halo." Feng Lulan, yang mereka lihat siang tadi, tiba-tiba muncul sambil tersenyum. Di sampingnya berdiri seorang pria jangkung dan perkasa. Feng Lulan berinisiatif memperkenalkannya, ini si Weng Xuan dari kota kekaisaran, dia adalah samurai tingkat 2.
Si Tingting tahu bahwa dia membawanya untuk pamer. Si Wengsuan menatap King Ya dan Dong Huang Baizi dengan tatapan tertegun. Ia tak menyangka ada wanita secantik itu di kota sekecil ini. Dia belum pernah melihat kecantikan seperti ini, bahkan di ibu kota kekaisaran. Dan pria ini benar-benar memiliki satu di masing-masing tangannya. Sungguh sayang sekali. Hai, saya dari golongan bangsawan kota kekaisaran, si Wengsuan. Setelah berbicara, ia mengulurkan tangannya ke arah King Ya dan Dong Huang Baizi. Akan sangat nyaman jika ia bisa menyentuh tangan mereka. Sangat disayangkan bahwa King Ya dan Dong Huang Baizi tidak memiliki keinginan untuk mengulurkan tangan sama sekali. Kecantikan punya kepribadian. Sepertinya malam ini tidak akan terlalu membosankan. Pak, saya ada permainan di sana, mau ikut? Pasti seru banget. Si Wengsuan mengirimkan undangan. Baiklah, Ye Hua langsung setuju. Konon, aku sering berpura-pura keren, tapi aku jarang bersikap keren di depan istri-istriku. Hari ini aku harus melakukannya sekali dan memberitahu mereka bahwa aku bukan hanya raja yang iri di dunia kultivasi, tetapi juga raja penindas yang hebat. Dan malam ini akan ada peristiwa mengejutkan untuk memberitahu mereka betapa dalamnya cintaku. Tepatnya, kedalaman tipu dayaku adalah kedalaman cintaku kepada mereka. Sepertinya aku punya tujuan malam ini, yaitu membuat mereka terkesan dan membiarkan mereka mengambil inisiatif di tempat tidur malam ini. Si Tingting berkata dengan suara rendah, Tuan, para pengunjung itu tidak ramah. Orang-orang di kota kekaisaran itu keras kepala dan arogan. Ye Hua hanya mengangguk, berharap mereka bersikap arogan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia punya alasan untuk melakukan sesuatu? Dia adalah warga negara yang taat hukum, tidak pernah berbuat jahat atau membunuh sembarangan, dan bahkan mengorganisir bawahannya untuk mengepung dan menekan monster di kota Longan. Dia pantas mendapatkan penghargaan warga negara berprestasi. Teman-teman, silakan ikuti aku. Si Wengsuan tersenyum sopan, tetapi tatapan matanya yang licik mengkhianati penampilannya. Feng Lulan jelas-jelas datang untuk pamer. Bagaimana kalau si Tingting punya hubungan dengan seorang pendekar? Aku punya samurai tingkat 2, dan seorang tokoh dari kota kekaisaran. King Ya dan Dong Huang Baizi masih belum tahu apa yang akan dilakukan Ye Hua, tetapi untuk memuaskan kepura-puraannya, mereka akan menelepon 666 dengan sekuat tenaga nanti, untuk menghiburnya. 666 keren, luar biasa, Del. Memasuki bar, Ye Hua menemukan keunggulan teknologi, yang tampaknya sangat keren. Namun, musiknya terasa serupa, yang semuanya berupa suara elektronik. Musik seolah tak membedakan galaksi. Aula di lantai bawah merupakan tempat bagi orang biasa untuk bersenang-senang, dan orang-orang kaya semuanya membuka kompartemen mengambang di lantai atas. Memasuki ruang pribadi gantung yang mewah ini bagaikan memasuki laut dalam. Orang-orang yang duduk di ruang pribadi ini seakan berada di dasar laut. Jika ada yang mengulurkan tangan untuk menyentuh makhluk-makhluk bawah laut, mereka akan bereaksi seolah-olah mereka nyata. Luar biasa. 3 pria duduk di ruang pribadi, dikelilingi oleh apa yang disebut putri, dan 5 penjaga berdiri di sekitar mereka, tetapi mereka tidak mengenakan mesya, karena mereka semua adalah prajurit tingkat rendah. Mereka cukup baik untuk berpura-pura keren di depan istri-istriku. Kuharap mereka tidak terlalu pengecut. Aku akan bermain besar malam ini dan membiarkan ayam-ayam pedas itu keluar, kalau tidak aku akan sangat kesal, tapi kali ini aku akan bepergian. Ketiga orang di ruang pribadi itu juga melihat penampilan Ye Hua, tetapi ketika mereka melihat King Ya dan Dong Huang Baizi, mereka langsung terpesona. Kenapa kedua wanita ini begitu cantik? Sulit dipercaya ada wanita seperti itu di dunia ini. Mereka sungguh cantik. Ditambah lagi dengan temperamen mereka yang halus, mereka ingin memilikinya. Pantas saja si Wengsuan terlambat, ternyata dia sudah mengatur kedatangan wanita-wanita cantik. Soal pria ini, kita akan cari cara untuk mengaturnya nanti. Halo, saya Dai Anran dari golongan bangsawan, dari kota kekaisaran. Halo, saya Sui Gao dari golongan bangsawan, dari kota kekaisaran. Halo, saya Zhao Gang dari golongan bangsawan, dari kota kekaisaran. Ketiga pria itu berdiri dengan sopan dan mengulurkan tangan kepada King Ya dan Dong Huang Baizi, ingin menyentuh tangan kecil yang lembut itu. King Ya dan Dong Huang Baizi mengabaikan mereka, yang membuat mereka marah. Sekarang, Ye Hua punya alasan untuk berpura-pura tenang. Mereka hanya bisa menatap Ye Hua dengan mata indah mereka dan memuaskan kesombongannya. Menjadi istri Ye Hua benar-benar melelahkan, dan mereka harus melakukan berbagai hal untuk memuaskannya.
Kalian bertiga baik-baik saja. Kedua nona muda itu sudah menikah, kata si Weng Xuan sambil tersenyum tipis, tapi mereka tidak akan punya suami setelah beberapa saat. Pria berkepala botak besar itu adalah Zhao Gang, yang tampak seperti orang jahat. Jika dia ditempatkan di serial TV, dia akan menjadi antek. Tipe yang akan mati. Jadi, kedua wanita itu sudah menikah, aku sungguh minta maaf, kata Zhao Gang dengan rendah hati, tampak sangat sopan. Dai Anran pun tersenyum tipis, maaf sekali. Kukira mereka berdua masih lajang, tapi aku malah diam-diam senang. Bab 458. Mari kita duduk bersama. Kita semua berteman. Sui Gao menyapa mereka, dan pengawal di sampingnya berjalan keluar dari ruangan pribadi. Lagi pula, melihat wanita secantik itu, lalu melihat pengawal di sampingnya, ia hampir muntah. Yehua duduk di samping sambil memeluk istri-istrinya, menunggu dengan tenang. Sungguh cantik. Mereka benar-benar cantik. Kecantikan yang belum pernah kulihat sebelumnya seumur hidupku. Sungguh tidak nyaman melihat mereka dipeluk oleh pria ini. Kedua wanita cantik ini meringkuk dalam pelukan pria itu, bersikap patuh. Sungguh luar biasa, mereka begitu baik. Seharusnya mereka tidak dijodohkan dengan pria seperti itu. Si Tingting berdiri di samping dan waspada, merasa bahwa sesuatu mungkin terjadi. Dan si Weng Xuan juga duduk sambil memeluk Feng Lulan, dengan senyum menghina di bibirnya. Sui Gao, kemana perginya bawahanmu Liu Qing? Kenapa dia tidak keluar bersamamu hari ini? Tanya Zhao Gang keras-keras. Sui Gao meregangkan lengannya dan bersandar di sofa kecerdasan buatan, dan berkata dengan ringan, aku membiarkannya pergi ke rumah Si untuk melakukan sesuatu. Artinya, lihatlah kami, samurai kelas 1 bisa digunakan, dan prajurit hanya sebagai pengawal. Dai Anran terkekeh, keluargaku baru-baru ini merekrut seorang guru bela diri dari ibu kota kekaisaran. Dia sangat kuat, lain kali aku punya kesempatan, aku akan membawanya ke sini agar kalian bisa melihatnya. Sebuah tangan ramping membelai paha si Weng Xuan, menyiratkan dengan gila. Dai Anran menggelengkan kepalanya, ibu kota kekaisaran adalah tempat berkumpulnya para ahli. Ada samurai dan ahli bela diri di mana-mana. Kalau kau tidak pergi ke ibu kota kekaisaran, kau bahkan tidak akan tahu seberapa besar Changli. Ya, kota Longan ini hanya kota kecil. Sungguh memalukan para prajurit bisa bertindak sewenang-wenang di sini. Kata-kata Zhao Gang menunjukkan bahwa para prajurit bukanlah apa-apa, dan kau belum pernah melihat kekuatan sejati. Ini untuk mengingatkan kedua wanita cantik itu bahwa kalian harus merencanakan jangka panjang. Jangan meringkuk di pelukan seorang pejuang. Itu hal yang sangat sia-sia. Dengan penampilan kalian, menjadi simpanan presiden saja sudah cukup. Mungkin mereka dapat naik menjadi raja bela diri, dan menikmati kejayaan dan kekayaan di masa depan. Tuan Muda Dai, ku dengar keluargamu berencana pindah ke ibu kota kekaisaran. Tanya Sui Gao ringan. Dai Anran mengerutkan bibir dan menyesap anggur dari gelasnya, semua keluarga sedang mengasah pisau mereka untuk mengebor ibu kota kekaisaran, tetapi air di ibu kota kekaisaran begitu dalam, mungkin seluruh keluarga akan hancur. Tanpa sumber daya yang memadai, tidak mudah untuk pergi ke ibu kota kekaisaran. Ketika Tuan Muda Dai pergi ke ibu kota kekaisaran untuk bersantai, jangan lupakan kami, saudara-saudara. Si Weng Xuan mengambil gelas anggur, dan yang terakhir menyentuhnya sambil tersenyum, tentu saja. Lalu keempatnya mulai berbicara tentang hal-hal besar, siapa yang telah berkembang, siapa yang telah membuat terobosan, berapa banyak uang yang mereka miliki, berapa banyak rumah yang telah dihancurkan, dan harga saham akan jatuh sesuai keinginan mereka, yang toh tidak mereka beli. Makna yang diungkapkan ialah bahwa kalian yang hidup di tempat-tempat kecil sama sekali tidak mengerti kehidupan orang-orang seperti kami, dan saya akan menceritakannya kepada kalian supaya kalian memperoleh sedikit wawasan. Feng Lulan terpesona dengan apa yang didengarnya. Ia sungguh iri pada orang-orang yang tinggal di ibu kota kekaisaran. Yehua ingin pergi, kau sudah meletakkan dasar begitu lama dan masih belum melakukan apapun. Dewa ini akan mencari orang lain. Sungguh menyebalkan bermalas-malasan. Melihat istri-istrinya hampir tertidur, lebih baik menggendong mereka ke tempat tidur dan tidur. Bolehkah aku bertanya siapa namamu? Tanya Sui Gao tiba-tiba. Yehua tiba-tiba bersemangat kembali. Kamu akhirnya berhenti membual. Panggil saja aku Bos Ye, kata Yehua ringan. Bos Ye. Mereka berempat agak bingung. Kami adalah putra-putra kota kekaisaran. Kami memiliki darah bangsawan. Kekuatan kami sendiri setara dengan samurai, dan semua bawahan kami juga samurai.
Apa kau benar-benar ingin seorang samurai memanggilmu bos? Beraninya kau begitu berani. Sombong banget sih, nanti aku lihatin baik-baik. Ayam pedas. Demi kedua wanita cantik itu, bersabarlah padanya sekarang. Bos Ye suka main game. Tanya Dai Anran acuh tak acuh, nanti aku hajar habis-habisan. Berpura-pura keren, ayam pedas. Yehua bertanya dengan ringan, apa yang sedang kamu mainkan? Si Weng Xuan terkekeh, mengangkat tangannya, dan konsol virtual muncul. Yehua merasakan ruangan pribadi yang digantung itu bergerak, dan sepertinya menuju ke tempat lain. Berjudi. Si Weng Xuan tertawa. Dewa ini suka berjudi. Saya harap kamu dapat membayar kembali uang yang kamu hutang tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya akan lebih buruk daripada Xiao Yi. King Ya dan Dong Huang Baizi, yang awalnya menyipitkan mata, mendengar bahwa Yehua akan berjudi. King Ya memikirkan taruhan itu, merasa sangat gembira. Tak lama kemudian, ruang pribadi yang melayang itu mencapai tujuannya, dan tiba-tiba ruangan itu menjadi transparan. Rasanya seolah-olah mereka berdiri di udara, dan ada arena luas di bawah kaki mereka. Perkelahian berdarah sedang terjadi di dalam. Setelah pertempuran berdarah itu, kegembiraan para penonton pun berkobar, dan seluruh arena tampak bergemuruh. Demi bertahan hidup, banyak orang rela mengambil risiko untuk berpartisipasi di arena. Jika menang, mereka akan mendapatkan banyak uang. Jika kalah, mereka akan tersingkir. Terlebih lagi, para pemain dengan rentetan kemenangan sudah dikenal luas dan beberapa bahkan memasuki arena kota kekaisaran dalam satu lompatan. Bagaimana cara bertaruh? Tanya Yehua penasaran. Kita tebak pihak mana yang menang, si Weng Xuan tertawa. Yehua mengangguk, ini sangat sederhana. Berapa taruhannya? Yehua terus bertanya. Bos Ye, kau boleh menawar sesuka hatimu, kata Sui Gao dengan nada menghina. Yehua mencium aroma rambut King Ya, lalu berkata ringan, aku suka berjudi dengan harta keluarga. Setelah mendengar ini, King Ya benar-benar ingin tertawa. Mereka berempat terkejut mendengarnya dan tertawa. Lucu sekali, ya. Bos Ye benar-benar pandai bercanda. Zhao Gang tertawa. Orang yang mempertaruhkan harta bendanya umumnya gila. Yehua berkata dengan suara rendah, bukankah kamu kaya? Kamu sudah bicara begitu banyak tadi, beraninya kamu begitu. Provokatif. Ini provokatif. Bagaimana mungkin mereka bisa menolak di depan wanita-wanita secantik itu? Sekalipun itu tidak optimal, mereka akan menolaknya. Bos Ye, karena Anda bilang ingin berjudi dengan harta keluarga Anda, berapa banyak harta yang Anda miliki? Dai Anran bertanya, orang ini begitu sombong sampai-sampai dia berbicara begitu lancang di depan keempat pangeran di kota kekaisaran. Kalau Anda bilang ingin berjudi dengan harta keluarga, kami khawatir Anda tidak akan sanggup kehilangannya. Yehua jelas tidak mengandalkan Si Tingting karena dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Dia menemukan senjata di dalam cincinnya, dan melemparkannya ke atas meja, ini adalah harta keluargaku. Menatap pisau besar berpendar hijau samar di atas meja, keempat tuan muda itu tercengang, mata mereka terbelalak. Mulut mereka seakan bisa menampung sosis kasar. Si Tingting berseru, Tuan, ini adalah senjata Dewa Purba. Pisau teratai mengalir ini direbut dari seseorang. Itu senjata ayam pedas yang lupa saya buang. Bab 459. Banyak sekali senjata ayam pedas, jadi aku ambil satu saja untuk berjudi. Kalau aku ambil yang lebih enak, aku khawatir mereka tidak akan tahan, tapi meskipun itu ayam paling pedas, mereka sepertinya terkejut. Dewa ini menyukai ekspresi mereka. King Ya dan Dong Huang Baizi menatap dengan tatapan sendu, seolah bertanya mengapa senjata seperti itu tidak diberikan kepada kami, dan masih disembunyikan. Kalian sungguh tidak mencintai istri kalian. Yehua memeluk mereka, bagaimana bisa kalian menggunakan ayam pedas seperti ini? Sama sekali tidak pantas untuk wanita dewa ini. Si Tingting, menurutmu berapa harga pisauku? Tanya Yehua keras-keras. Si Tingting terkejut sejenak, lalu berkata dengan panik, Tuan, artefak kosmik itu tak ternilai harganya. Saat ini, keempat pangeran masih terkejut. Tak satu pun Raja Bela Diri memiliki artefak kosmik. Sepertinya hanya presiden yang memiliki senjata seperti itu. Jika mereka memenangkan artefak kosmik ini, bukankah mereka akan mampu mencapai langit dengan satu gerakan? Meskipun pisau ayam pedas ini bukan apa-apa bagi Yehua, bagaimanapun juga, pisau ini dibuat oleh Supreme. Sepedas apapun senjata ayam pedas, pisau ini tetaplah harta karun bagi orang lain.
Sama seperti Hong, yang terbunuh, ia telah mengumpulkan begitu banyak benda suci untuk menempa senjata suci primordial. Pisau teratai mengalir ini adalah senjata suci primordial terkuat. Yehua melepaskan pinggang istrinya, dan menatap keempat pria di depannya, aku akan menggunakan pisau ini untuk mempertaruhkan semua harta milikmu. Keempat pria itu tersentak, benar-benar tercengang. Mereka tak berani berkata apa-apa atau berbuat apa-apa. Kepercayaan diri yang mereka miliki beberapa menit lalu telah terhapus ke dalam tanah. Si Tingting benar-benar tidak tahu siapa mereka sekarang. Dia mengeluarkan senjata Dewa Purba semudah ini, dan itu pun untuk berjudi. Sekalipun mereka berempat menghabiskan semua uang mereka, mereka tetap tidak bisa membeli senjata Dewa Purba, Tuan. Gila! Kemunculan senjata suci primordial ini pasti akan menimbulkan sensasi, dan ketika saatnya tiba, semua pihak akan berlomba untuk merebutnya. Pasti akan sangat merepotkan. Tuan, itu tindakan yang bodoh. Dan Feng Lulan itu duduk linglung sepanjang waktu, memandangi senjata suci primordial di atas meja. Ia tak pernah menyangka suatu hari nanti, ia akan sedekat ini dengan senjata suci primordial itu. Bos Ye, biar aku bicarakan dengan keluarga, kata Dai Anran serius, lalu segera menghubungi keluarga. Hal yang sama berlaku untuk tiga lainnya. Hanya dengan menyatukan kekuatan keempat keluarga, mereka dapat memperoleh senjata suci primordial ini. Yehua melambaikan tangannya, kamu boleh berdiskusi apa saja yang kamu mau, yang pasti dewa ini pasti menang. Setelah sekian lama, keempat tuan muda di kota utama mendapatkan jawaban mereka. Si Wengsuan berkata dengan suara berat, kami masing-masing menawarkan 50 miliar koin emas, dan totalnya 200 miliar koin emas. Bagaimana menurut Bos Ye? Yehua tidak menjawab, tetapi menoleh ke Si Tingting dan bertanya, apakah 50 miliar itu semua harta yang mereka miliki? Si Tingting sedikit mengernyit. Meskipun pertanyaannya sederhana, pertanyaan itu juga berkaitan dengan pendiriannya. Jika dia membuat pilihan yang salah, dia akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Haruskah aku berdiri di pihak Tuan, atau di pihak keempat penguasa di kota kekaisaran? Pasti tidak mudah bagi Tuan untuk mengeluarkan senjata suci purba. Karena Anda mempertaruhkan harta keluarga Anda, maka saya, Si Tingting, hanya bisa mempertaruhkan nasib keluarga saya. Tuan, 50 miliar itu bukan harta seluruh keluarga. Harta setiap keluarga seharusnya sekitar 150 miliar koin emas. Kata-kata Si Tingting membuat Si Sao gatal. Jika dia berhasil kali ini, dia harus membunuh wanita ini. Yehua menggenggam pisau di atas meja, dan tiba-tiba sebuah lampu hijau bersinar, kamu sangat tidak jujur. Bos Ye, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Ini sudah larut malam, dan sulit untuk memobilisasi dana sebesar itu. Zhao Gang buru-buru menjelaskan. Yehua mengabaikannya, dan bertanya lagi pada Si Tingting, apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Si Tingting menggelengkan kepalanya, kalau dia tega, itu bisa selesai dalam waktu sekitar 10 menit. Keempat master tidak sabar untuk memotong, memanggang, dan memakan daging Si Tingting. Ku beri kau waktu 10 menit. Kalau kau tidak mau berjudi, lupakan saja. Aku akan cari orang lain. Bos Ye, tunggu sebentar, aku akan menghubungimu lagi. Kata Sui Gao cepat-cepat. Mereka berempat mulai menghubungi keluarga mereka lagi. Dari nada bicara mereka, terdengar mereka sangat gugup. 10 menit kemudian, Bos Ye, waktunya sangat sempit. Kita masing-masing punya 100 miliar koin emas, dan sisa 50 miliar akan siap dalam setengah jam. Kata Si Wengsuan dengan suara berat. Yehua berpikir bahwa 600 miliar koin emas harus digunakan sebagai biaya perjalanan untuk perjalanan ini. Si Tingting, pergi dan lihat apakah mereka berbohong, kata Yehua keras-keras. Si Tingting mengekspor sistem dan membandingkan kartu-kartu di atas meja satu per satu, Tuan, tidak ada yang salah. Kalau begitu, ayo kita mulai. Yehua melemparkan pisau di tangannya ke atas meja, seolah-olah sedang melempar pisau buah. Melihatnya, keempat tuan muda itu sangat tertekan, dan di saat yang sama, mereka juga penasaran dengan identitas pria ini. Sungguh tak masuk akal dia mengeluarkan senjata Dewa Purba begitu saja. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahkan jika mereka terbunuh. Lagi pula, kelangkaan senjata suci primordial itu luar biasa. Begitu mereka mendapatkannya, akan ada gelombang dominasi yang mulus. Namun, bagaimana cara membagi pisau ini juga menjadi masalah, tetapi itu hanya tindak lanjut. Sebuah proyeksi muncul di depan mereka, inilah kontestan berikutnya.
Ye Hua meliriknya. Ada peri kerdil dan orc setinggi 3 meter, yang juga merupakan juara beruntun. Ini pertarungan sepihak. Selama otak mereka baik-baik saja, mereka akan bertaruh pada orc untuk menang. Rasio orc sangat rendah, tetapi untuk peri kecil, rasionya 1:1000. Kau pilih dulu, aku akan pilih lawannya, kata Ye Hua ringan, sambil kembali melingkarkan tangannya di pinggang istrinya, mengelusnya perlahan. Sungguh kenikmatan yang luar biasa. King Ya dan Dong Huang Baizi meringkuk dalam pelukannya, diam-diam memperhatikannya berpura-pura tenang. Bagi mereka, ini juga semacam kenikmatan. Kekuatannya memberi mereka rasa aman yang tak terbatas. Belum lagi, King Ya dan Dong Huang Baizi menjadi lebih bergantung pada Ye Hua setelah kesalahpahaman terselesaikan. Dan Ye Hua pun menuruti nasihat Lai Gu, sehingga mereka tak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Mereka pun terombang-ambing sepanjang hari, terutama Dong Huang Baizi yang begitu nyaman hingga tak ingin bangun. Keempat tuan muda itu sangat gembira mendengar kata-kata Ye Hua. Ini jelas merupakan kesempatan emas. Keempatnya bertukar pikiran sejenak, dan Dai Anran tersenyum dan berkata, Bos Ye, kalau begitu kita akan memilih orc bernama Rodney. Kalau begitu aku akan memilih Brett, si peri, kata Ye Hua ringan. Si Ting Ting bingung, kenapa Tuan memilih elf yang lemah? Tidak ada peluang untuk menang lagi. Orc Rodney sudah menang 5 kali berturut-turut. Bab 460. Bos Ye, karena Anda sudah menentukan pilihan, jangan menarik kembali kata-kata Anda, Zhao Gang mengingatkan. Taruhan ini sudah ada di kantong mereka. Ye Hua berkata dengan dingin, karena aku sudah mengatakannya, tidak akan ada kebohongan lagi. Akulah kredibilitas yang sesungguhnya. Kalimat ini memancing King Ya dan Dong Huang Baizi untuk mengulurkan tangan dan mencubit pinggang Ye Hua lagi. Apa kau masih punya kredibilitas? Kau pembohong besar. Kedua wanita ini mencubit pinggang dewa ini lagi, kalian satu-satunya di alam semesta ini yang berani melakukan ini. Kalau begitu, aku doakan semoga Bos Ye beruntung. Si Weng Xuan terkekeh, tampak percaya diri. Ye Hua berkata dengan tenang, keberuntunganku selalu bersamaku, aku tidak perlu kau khawatirkan. Kedua wanita cantik ini mengikutinya karena senjata suci purba itu. Jika senjata itu hilang, kedua wanita cantik ini pasti akan menemukan pria lain. Dan siapapun yang memiliki senjata suci purba akan memenangkan hati wanita-wanita cantik ini. Di arena, pembawa acara mulai memperkenalkan para peserta. Berikut ini adalah orc yang telah meraih 5 kemenangan berturut-turut. Rodney. Saat tuan rumah berhenti berbicara, gerbang besi di sampingnya perlahan terbuka, dan sesosok orc setinggi 3 meter keluar perlahan sambil terengah-engah. Mengenakan baju zirah sederhana dan memegang kapak besi di tangan kanannya, dengan darah lawannya. Mengaum, Rodney melolong seperti binatang buas, membuat penonton bersemangat. Siang hari mereka bekerja di bawah tekanan, tetapi di malam hari, mereka mulai melepaskan naluri mereka, bersemangat menyaksikan pertempuran berdarah. Lihat otot-otot Rodney yang kuat, lengannya yang eksplosif, dan kapak besi di tangannya yang sudah haus darah. Akankah dia memenangkan permainan ke-6? Peri itu, di sisi lain, adalah Brett. Gerbang besi di seberang Rodney terbuka, dan seorang pria pendek, sekitar 1,1 meter, keluar perlahan. Ia mengenakan pakaian putih sederhana. Ia tampak sangat tampan, dengan mata dan telinga hijau tua yang besar. Telinganya sangat panjang dan runcing, memiliki ciri khas peri, dengan kulit putih. Ia memegang busur kayu, dan membawa keranjang anak panah di punggungnya, dengan 5 anak panah berbulu yang mengarah keluar. Tapi bisakah panah besi itu benar-benar menembus kulit orc? Jelas itu tugas yang berat. Brett, si pemula, jago menggunakan busur dan anak panah. Dengan tubuhnya yang mungil, kecepatannya pasti bagus. Meskipun ada sedikit perbedaan kekuatan, saya yakin Brett akan meraih hasil yang bagus. Kita lihat saja nanti. Mengikuti kata-kata pembawa acara, taruhan untuk kemenangan Brett kembali meningkat. Lagi pula, peluang seperti itu sangat menarik. Jika dia benar-benar menang, itu akan menjadi hasil terbaik bagi mereka. Sang pembawa acara melihat berita taruhan, dan berpikir dalam hati, bagaimana mungkin si kecil ini menang. Brett menggeleng, menggenggam busur dan anak panah erat-erat di tangan kanannya. Matanya tampak agak bingung, terutama saat ia melihat sekeliling. Kerumunan orang kulit hitam dan sorak-sorai di telinganya membuatnya semakin bingung. Tidak, Brett, kamu tidak boleh takut. Kakek masih menunggumu kembali. Kamu harus menggunakan uang kemenanganmu untuk mengobati penyakit kakek.
Kalau tidak, kakek akan mati. Membayangkan kakeknya terbaring di ranjang kematiannya, mata Brett menjadi lebih tajam. Jika ia memenangkan pertempuran ini, ia akan dihadiahi 1000 koin emas, dan ia akan dapat menyelamatkan nyawa kakeknya. Saya harus menang. Petik 1. Yehua berdiri di langit, bertaruh ratusan miliar, dan orang ini sangat menginginkan 1000 koin emas. Entah ini berkah atau kutukan, tak seorang pun tahu. Yehua, yang sedang duduk di ruang pribadi yang ditangguhkan, melihat Brett melalui layar lebar. Tatapannya yang tegas mengingatkan Yehua pada dirinya yang lemah di masa lalu. Kehidupan yang sulit dan berbahaya. Selain berkultivasi, ia juga harus menghindari manusia karena mereka memburunya. Masa-masa itu masih segar dalam ingatan Yehua. Ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa hanya ketika ia menjadi lebih kuat, ia tidak akan diganggu oleh orang lain. Hanya dengan begitu ia bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Di hati Yehua, setidaknya ada secercah harapan jika kau bekerja keras. Jika kau bahkan tidak bekerja, kau akan menjadi ikan asin seumur hidup. Kau tidak akan pernah bisa membalikkan keadaanmu. Sekalipun kau membalikkannya, kau akan tetap menjadi ikan asin. King Ya dan Dong Huang Baizi menatap Brett di layar. Mereka tak tahan, tetapi mereka tidak berbicara dengan Yehua, agar dia tidak mulai menguliahi mereka tentang kebaikan hati mereka lagi. Jadi King Ya dan Dong Huang Baizi hanya membenamkan kepala mereka di lengannya, tidak ingin melihat lebih jauh. Yehua berpikir dalam hati, si kecil, hari ini adalah pertaruhan untuk dewa, kamu beruntung. Di arena, Brett menatap Rodney, yang berjarak 20 meter darinya. Ia mencabut anak panah berbulu untuk diletakkan di busurnya. Menghadapi monster sebesar itu, ia merasa tak berdaya. Saat suara pertempuran mulai terdengar, ledakan kebisingan meletus di tempat kejadian. Bunuh dia, habisi kurcaci itu sampai mati dengan kapakmu. Bunuh, bunuh, bunuh. Aku ingin melihatmu mencabik-cabik tubuh kurcaci itu. Aku ingin melihatmu meminum darah kurcaci itu dan mencabik-cabiknya. Mendengar suara-suara itu, Brett bingung. Ia sama sekali tidak menyinggung mereka. Mengapa mereka ingin ia mati? Mengaum, Rodney meraung lagi, mencondongkan tubuh ke depan dan berlari ke arah Brett. Menghadapi momentum yang begitu dahsyat, Brett benar-benar tertegun. Ia berdiri diam dan lupa bergerak. Rodney melompat, mengangkat kapak itu dengan kedua tangan. Begitu kapak itu sampai, Brett akan terbelah dua. Penonton tampak sudah menebak hasilnya, karena mereka semua menahan napas, siap merayakan kemenangannya. Namun, mereka yang bertaruh pada Brett menggelengkan kepala. Seperti yang diduga, mereka seharusnya tidak mempercayai kata-kata pembawa acara. Ia terlalu licik. Di ruang pribadi yang ditangguhkan, keempat tuan muda itu begitu gelisah hingga mereka mengepalkan tangan mereka rat-rat. Tangan si Weng Xuan yang semula berada di paha Feng Lulan, kini menjadi begitu gugup hingga meremas paha Feng Lulan rat-rat. Sambil menatap layar, Feng Lulan bahkan lupa untuk berteriak kesakitan. Si Tingting juga menahan napas. Apa dia baru saja kalah? Ini terlalu cepat. Itu adalah senjata suci purba, dan akan menghilang dalam waktu 10 detik. Yehua tampak sangat tenang dan percaya diri di Brett. Dewa ini akan curang. Itu tidak mungkin. Dewa ini tidak pernah curang. Meskipun King Ya dan Dong Huang Baizi berencana untuk tidak melihat, semua wanita bersikap licik saat mereka menatap layar dengan gugup. Saat itu, Brett menatap kosong ke arah orc jangkung itu. Bahkan bola matanya yang merah terlihat sangat jelas. Wajah pucat sang kakek muncul dalam pikirannya, dia tidak mungkin mati. Saya ingin mengambil kemenangan ini dan kembali mentraktir kakek. Pada saat kritis, Brett berguling ke samping. Bang! Kapak besi itu menghantam tanah, setengah bilah kapaknya terbenam, memperlihatkan betapa kuatnya orc itu. Keributan pun terjadi di tempat kejadian. Mereka tak menyangka pria kecil ini bisa lolos dari serangan orc. Selanjutnya bab 561.